Aku akan menemukanmu. Malam itu, seseorang memberitahukan kalau Jovita ada di Surabaya. Leon langsung terbang ke sana malam itu juga. Rico menelpon untuk izin terbang ke Surabaya dan diberi izin. Leon dan Rico rela terbang larut malam dan mendarat di sebuah lapangan tidak jauh dari rumah yang tadinya ingin ditinggali Jovita. Namun, saat Leon tiba, ia harus menelan rasa kecewa lagi. Di rumah, yang dimaksud si pengirim pesan, tidak ada jejak penghuninya dan semua lampu mati. Sial, sepertinya seseorang mengerjai kita. Leon menghempaskan kepalan tangannya ke udara. Ia marah. Ia tidak tahu yang memberitahukan Jovita ada di Surabaya adalah Peter. Lelaki asal NTT itu hanya ingin nona muda itu selamat, karena ia sadar tidak bisa menjaganya. Berikan nomornya, saya akan menghancurkan orang ini, ujar Leon marah saat ia menelpon tidak aktif lagi. Keparat sialan. Tidak menyerah satu malam itu, mereka memutuskan mencari di setiap penginapan di Surabaya. Namun hasilnya nihil, mencari ke beberapa tempat, tetapi tidak menemukannya. Leon kembali ke Jakarta. Waktu cepat berlalu. 1 minggu kemudian, Leon benar-benar kehilangan jejak Jovita. Baru kali ini, ia merasa semua anak buahnya tidak berguna, karena tidak bisa menemukan Jovita atau Jovita yang licin seperti belut hingga susah mendapatkannya. Padahal, ia sudah menggerakkan semua anak buahnya di berbagai kota, namun tidak menemukan. Leon merasa sangat menyesal karena pertengkaran mereka malam itu. Ia 1 minggu terpaksa mengkonsumsi obat tidur jika ingin tidur. Apa kamu masih hidup, Jovita? Kamu di mana? Tanya Leon. Ia melilitkan handuk di pinggangnya, berdiri di kamar Jovita. Sengaja ia tidur di sana untuk mengingatkan dirinya kalau wanita yang cantik itu pernah akur dengan dirinya. Sabrina merasa sangat kesal. Ketiga dayang-dayang Leon merasa dianggurkan, selama Jovita melarikan diri karena Leon tidak ada waktu datang ke kamar mereka lagi. Jangankan untuk ketiga wanita itu, untuk dirinya sendiri ia tidak punya waktu karena mencari Jovita. Saya berharap kamu baik-baik saja, ucap Leon merasa sangat kehilangan saat Jovita tidak ada. Bahkan, tidur pun Leon memilih kamar Jovita. Kenangan saat Jovita baru pulang dari rumah sakit dan ia yang mengurusnya sampai sembuh. Kenangan itu melintas di benaknya. Sementara Jovita, 1 minggu saat meninggalkan Surabaya dan tinggal di kota Gudeg Yogyakarta, akhir Jovita mulai kehabisan uang. Ia menempati sebuah indekos sederhana di kota. Selama 1 minggu tinggal di kota pelajar itu, ia jarang keluar rumah. Keluar hanya untuk beli makan. Ini pertama kalinya untuk Jovita menjalani hidup susah. Untuk mengirit pengeluaran, ia memilih makan 2 kali sehari. Jovita tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena ia takut menggunakan identitas palsu yang diberikan Peter padanya. Melamar ke sana kemari, ia hanya mendapatkan penolakan. Belum lagi pakaian yang ia gunakan membuatnya sering menerima tatapan aneh dari orang-orang. Aku harus melakukan sesuatu sebelum aku mati kelaparan, ujarnya bertekad. Ia membeli sebuah gitar bekas, karena saat malam tiba, ia melihat banyak seniman unjuk gigi di sebuah pendopo tidak jauh dari indekosnya. Jovita bisa main gitar, dan bisa bernyanyi juga, hingga akhirnya ia memberanikan diri. Malam itu, ia mencoba. Tetapi melihat Jovita mengamen pertama kalinya. Penampilannya, orang-orang hanya melihatnya dari jauh. Jangankan memberi uang tips, mendekat saja mereka enggan. Aku tidak boleh seperti ini. Aku harus ganti baju. Melihat keuangan yang mulai menipis, ia memutuskan mengganti pakaiannya kembali normal. Jovita mengamen. Saat malam hari, di sebuah pendopo yang saat itu sedang ramai, ia meminta izin lagi pada pemilik restoran. Lihat parasnya yang sangat cantik, pemilik restoran memberinya tempat di halaman pendopo bergabung dengan seniman lainnya yang rata-rata mengamen jalanan yang bersuara emas. Mereka lebih pantas disebut penyanyi profesional daripada pengamen, karena suara mereka sangat bagus. Hanya nasib yang membedakan dengan penyanyi yang sering warawiri di televisi. Awalnya, ia ingin menolak karena ia takut ada yang mengenalnya. Tetapi, tuntutan perut tidak. Akhirnya, ia mau dan pengamen yang lain menerimanya dengan baik. Malam pertama, ia tampil bernyanyi. Semuanya masih normal. Namun di hari keempat, semuanya jadi berubah drastis. Yang datang membludaknya terlihat seperti sebuah pertunjukan konser. Karena malam itu, kebetulan malam minggu. Saat ia tampil dengan beberapa musisi jalanan lainnya, bahkan banyak kamera ponsel yang mengarah padanya.
tampil sebagai penyanyi jalanan. Mati aku. Semua akan melihatku di sini. Leon akan datang ke sini. Bahkan pembunuh itu akan datang ke sini. Jika mereka terus-menerus mengambil foto-fotoku, Jovita membatin. Maka malam itu yang jadi pertunjukan terakhir untuknya. Ia yakin akan ada yang mengincarnya ke Yogyakarta. Benar saja. Saat Leon menghadiri sebuah pesta di hotel, Rico mendekati Leon. Bos, saya mendapatkan posisi non Jovita. Bisik Rico saat Leon sedang mengobrol dengan seorang rekan bisnisnya. Di mana? Tanya Leon bersemangat. Ia melonggarkan dasi kupu-kupu yang ia kenakan. Mari kita keluar. Leon mengajak Rico keluar. Ini bos, dia mengamen di Jogja. Mengamen? Jogja? Iya bos. Siapkan helikopter, kita ke sana. Tapi Non Salsa masih diminta supir menjemputnya. Dari tengah acara, itu langsung dijemput dibawa terbang ke Yogyakarta. Leon bahkan meninggalkan Salsa begitu saja di dalam pesta. Karena mendengarkan Jovita ada di Yogyakarta, minta pada Santo untuk menyiapkan gedung atap untuk landasan mendarat. Baik, bos. Seperti yang diketahui, tempat hiburan Leon bertebaran di beberapa kota besar. Salah satunya di kota Gudeg ini. Leon rela terbang dari Jakarta malam-malam dan tiba di Jogja saat pukul 2 pagi. Ia mengganti jas yang ia pakai dengan sebuah jaket. Bos, sebaiknya gunakan ini. Rico memberikan topi, kacamata, dan kumis. Baiklah. Lelaki yang jarang tersenyum ini tidak membantah. Ia memakai penyamaran juga. Saat tiba di bar milik Leon, salah seorang anak buah Leon yang melihat Jovita mengamen di pendopo mendatangi Leon. Iya bos, malam minggu dia masih manggung dengan musisi yang lain. Tapi tadi dia tidak manggung lagi. Tunjukkan tempatnya. Ini sudah pak. Leon langsung menatap tajam pada anak buahnya yang saat membantah. Oh, baik-baik bos. Mari saya antar. Anak buah bertubuh kurus mengantar Leon ke tempat di mana Jovita mengamen bersama musisi jalanan lainnya. Ini bos, tempatnya kalau sudah malam akan tutup. Baiklah, apa kamu tahu di mana dia tinggal? Saya pernah melihatnya keluar dari gang teratai di sebelah sana, Pak. Di sana memang banyak kos-kosan untuk mahasiswa. Ia menunjuk sebuah gang tidak jauh dari tempat Jovita mengamen. Baiklah, kamu boleh pulang. Tinggalkan saya sendiri. Lelaki bertubuh canggung itu keluar dari mobil. Saya berharap menemukanmu, Jovita Hara. Kali ini, demi kebaikanmu. 2 minggu mencarimu ke sana kemari, waktu yang melelahkan untukku. Ujar Leon memarkirkan mobilnya di samping gang ditunjuk anak buahnya. Ia tidak bisa masuk karena indekosnya diperkhususkan untuk anak perempuan. Leon memilih menunggu di pinggir jalan di dalam mobil. Ia yakin ia tidak akan bisa tidur kalau ia tidak meminum obat tidur. Setelah Jovita melarikan diri dari istananya, ia sudah terbiasa dengan obat tidur. Tetapi tujuannya ingin membawa pulang bukan hanya semata-mata ingin jadi jimat tidur, tetapi ingin menyelamatkan nyawanya dari orang-orang yang mengincarnya. Leon bertugas jadi hansip di gang itu, dari malam sampai pagi. Matanya terbuka. Ia mengecek pekerjaan lewat iPad di tangannya. Ia menjaga gang ke arah indekos Putri sepanjang malam. Seolah-olah ia sudah yakin kalau Jovita ada di sana.